Assalamualaikum anak-anakku, tetap semangat belajar dari rumah ya. Ingat, belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, yaitu muatan SPDP KD 3.1 tentang gambar cerita. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang apa itu gambar cerita. Masih ingatkah anak-anak apa gambar cerita itu? Ya, gambar cerita adalah sebuah gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Oke, kita perhatikan. Contoh gambar cerita terdapat pada gambar ilustrasi, gambar cover, dan gambar komik. Bu Fitri ingin mengulang sedikit tentang apa itu gambar ilustrasi. Masihkah anak-anak ingat apa pengertian gambar ilustrasi? Ya, gambar yang digunakan untuk memperjelas, memperindah, mempertegas suatu cerita atau narasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi adalah yang pertama, realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Kedua, karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan. Tiga, yaitu kartun, yaitu gambar yang mengandung nilai humor atau lucu. 4. Dekoratif, gambar yang dibuat menjadi lebih indah. Untuk mengingatnya kembali, Bu Fitri tampilkan. Ini coba anak-anak perhatikan. Kira-kira masuk dalam jenis gambar ilustrasi apa ya? Oke, gambar kartun. Karena gambar kartun memiliki tokoh, hewan, tumbuhan, atau manusia. Yang kedua, coba diperhatikan. Gambar apa ya ini? Ya, gambar karikatur. Kenapa? Karena gambar ini tampak lucu, ada bagian tubuh manusia ini yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau dibuat secara berlebih-lebihan, yaitu bentuk ukuran tubuh lebih kecil daripada ukuran kepalanya. Oke, ini ada gambar apa? Ada gambar anak-anak yang sedang mencari ikan di sungai. Termasuk jenis gambar apakah ini? Ya, gambar realis. Next, yang terakhir, gambar apakah ini? Ya, gambar dekoratif karena gambar ini lebih indah dari gambar aslinya. Biasanya kita temui pada motif batik, kemudian pada relief juga. Oke, anak-anak, yang kedua kita akan belajar tentang gambar cover. Apa sih gambar cover itu? Cover adalah kulit atau sampul pada majalah atau buku. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Cover adalah bagian terluar pada buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan sisi punggung cover. Oke, Bu Fitri akan lihatkan gambar cover buku pelajaran. Lihat anak-anak, bahwa cover buku ini harus dibuat semenarik mungkin,
Karena cover ini menceritakan apa isi buku tersebut. Jadi harus dibuat sesuai dengan isi buku tersebut. Cover yang menarik harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu judul buku. Kita lihat, adakah judul bukunya? Ya, ini ada judul buku. Kemudian nama pengarang dan atau penulisnya. Biasanya ada di sini nama pengarang di punggung buku. Lanjut, ada penerbit. Nih, di sini tertulis diterbitkan oleh penerbit mana. Lanjut, ada deskripsi singkat. Coba deskripsi singkat dalam buku tersebut atau sinopsis buku. Lanjut, desain dan ilustrasinya juga harus menarik seperti halnya dalam cover ini. Di sini ilustrasinya adalah beberapa anak sedang menggambar sebuah poster yang bertuliskan "Selamatkan aku, selamatkan kami". Maka sesuai dengan judul buku yaitu Selamatkan Makhluk Hidup. Oke. Anak-anakku, yang terakhir kita akan membahas tentang apa itu komik. Anak-anak, apakah anak-anak suka membaca komik? Atau mungkin anak-anak hobi membaca komik? Ya, komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan cerita. Oke, ciri-ciri komik yaitu dibuat untuk menyampaikan cerita, terdapat teks dan gambar, kemudian mengandung cerita humor. Biasanya bersifat kepahlawanan, menggunakan bahasa percakapan, dan penggambaran watak secara sederhana. Oke, Bu Fitri di sini punya contoh gambar komik. Dalam satu lembar komik ini terdapat beberapa frame. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5 frame atau 5 bagian. Isi percakapannya ada dalam balon cerita. Ini namanya balon cerita, tempat di mana teks percakapan ditulis. Oke, coba sekarang anak-anak buka buku paket Bu Pena halaman 71. Kita baca bersama bahwa ada tahapan membuat komik, yaitu pembuatan sketsa, yang kedua pemberian tinta, yang ketiga pewarnaan, yang keempat adalah pemberian teks percakapan dalam balon cerita. Bu Fitri ulang, ketika kita ingin membuat komik, terlebih dahulu kita tentukan temanya. Setelah itu kita buat gambar sketsanya, kemudian kita tebalkan dengan spidol atau dengan pensil, kemudian kita beri warna sesuai dengan gradasi yang indah. Yang keempat, pemberian teks percakapan dalam balon cerita. Anak-anak, maka anak-anak bisa melihat halaman 72 Bu Pena, yaitu anak-anak diminta untuk membuat komik dengan tema peduli lingkungan. Oke, anak-anak bisa baca di situ perintahnya lebih jelas. Jika sudah selesai, silahkan di-upload di Google Classroom anak-anak masing-masing. Pengumpulan maksimal 1 minggu dari sekarang. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam kolom komentar Google Classroom anak-anak. Terima kasih atas waktunya.
Selamat belajar dan selamat mencoba. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.